Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah drama yang berjudul The Legend of Flying Dagger. Selamat datang di channel Hasrun 97. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan duel maut antara dua tokoh dunia persilatan yang terkuat di waktu itu. Mereka berduel untuk menentukan siapakah yang terkuat di antara mereka berdua. Duel ini pun dimenangkan oleh pendekar pisau terbang. Sejak saat itu mereka berdua pun tidak lagi diketahui keberadaannya. Kemudian kita dibawa menuju ke masa depan. Terlihat ada seseorang generasi penerus dari pendekar pisau terbang yang sedang melawan salah satu pendekar terkuat di waktu itu. Dalam duel kali ini, ternyata mereka berdua berhasil mengimbangi satu sama lain. Ia bernama Mancing, sementara pendekar wanita yang ia lawan bernama Yin-Er. Karena kedua orang tua mereka selalu berselisih antara keluarga, di sini Mancing ingin menikahi Yin-Er untuk menghilangkan dendam di masa lalu. Yin-Er yang mendengar hal itu, ia pun terlihat begitu senang. Suatu hari Kasim kerajaan mendatangi Mancing dan memberikan titah agar ia menikahi sang putri. Mancing yang mencintai Yin-Er pun menolak perintah tersebut, sehingga Kasim pun melaporkan penolakan Mancing kepada sang putri. Mendapati penolakan, sang putri pun memerintahkan Kasim untuk menyerang kediaman Yin-Er. Di malam hari pasukan kerajaan mulai mendatangi kediaman Yin-Er dan mengalahkan mereka semua. Di sini Yin-Er tak percaya jika Mancing telah mengkhianatinya, dan terjadilah pertempuran yang begitu sengit di antara kedua kubu kali ini. Yin-Er yang telah menggunakan sebagian besar tenaga dalam dan sedang mengandung, ia pun tak kuasa menahan gempuran yang begitu sengit, sehingga sang Kasim pun berhasil melumpuhkan Yin-Er. Yin-Er pun dibawa untuk dijadikan tawanan. Sang putri pun segera mendatangi Yin-Er. Di sini sang putri tidak suka mengetahui Yin-Er telah mengandung anak dari Mancing. Ia mengatakan jika dirinya akan segera menikah dengan Mancing. Mengetahui hal itu, Yin-Er di sini sangat terpukul dan tak percaya akan hal itu. Lalu sang putri meminta sang Kasim untuk memberi pelajaran kepada Yin-Er. Ia pun keluar dengan tertawa. Keesokan harinya, sang putri kembali menemui Mancing. Di sini ia ingin Mancing untuk menjadi suaminya. Mancing yang tak punya pilihan lain pun setuju asal sang putri melepaskan Yin-Er. Dari kejauhan Mancing pun melihat Yin-Er dan merasa sedih karena harus berpisah dengannya. Setelah itu, sang putri dan Mancing pun melakukan pernikahan. Di lain tempat, saat mereka sedang melakukan pernikahan, ternyata secara diam-diam sang putri mengutus pasukan untuk menghabisi Yin-Er. Beruntung di sini Yin-Er masih mampu menyelamatkan diri. Hari demi hari Yin-Er terus menghindari kejaran pasukan sang putri. Hingga pada akhirnya Yin-Er pun melahirkan seorang putra, anak dari Mancing. Di tempat lain Mancing diberitahu salah satu pengawal dari Yin-Er yang masih selamat. Di sini ia mengatakan jika Mancing selamat ini tak menghiraukan Yin-Er yang dalam kesusahan. Mengetahui hal itu, Mancing pun memerintahkan pamannya untuk mencari keberadaan Yin-Er. Beberapa tahun kemudian, sang putri pun melahirkan anak dari Mancing. Di sini sang putri setelah melahirkan ia pun jatuh pingsan. Lalu Yin-Er menyusup ke dalam secara diam-diam untuk melakukan balas dendam. Tapi saat ia mengetahui sang putri telah melahirkan anak dengan Mancing, Yin-Er pun mengurungkan niat untuk melukai sang putri. Lalu ia kemudian memutuskan hubungan dengan Mancing untuk selamanya. Beberapa tahun kemudian di suatu desa tengah diadakan suatu acara pernikahan yang begitu meriah. Diperlihatkan putra dari Yin-Er dan Mancing telah tumbuh dewasa.
yang mana ia bernama Sangun, dengan seorang wanita yang bernama Keke, anak seorang saudagar kaya yang tidak ingin dinikahkan oleh orang tuanya. Di sini Sangun ingin mendapatkan kembali barang milik ibunya yang dulu sempat digadaikan ke keluarga Keke. Terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Sangun pun berjanji akan membantu Keke untuk melarikan diri dari acara pernikahan tersebut. Di sini sempat terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka. Namun pada akhirnya Sangun dan Keke berhasil ditangkap. Sementara itu, calon pengantin pria yang akan dinikahkan dengan Keke telah tiba. Di sini Keke tetap tidak ingin untuk melanjutkan pernikahan tersebut, sehingga Sangun pun mengarang cerita dan mengatakan kepada calon mempelai pria itu jika ia sejak kecil telah jatuh cinta dengan Keke dan saling mencintai. Setelah mendengar penjelasan Sangun, calon mempelai pria akhirnya merestui hubungan mereka berdua dan bersedia membatalkan pernikahannya dengan Keke. Orang tua Keke yang mengetahui putrinya telah gagal menikah, ia pun menjadi kesal. Setelah itu, Sangun pun pulang dan memberikan kejutan kepada ibunya, tapi ia malah mendapat tamparan dari sang ibu. Lalu Sangun mengatakan jika kepergiannya kali ini adalah untuk mengambil gelang yang dulu pernah ibunya gadaikan ke keluarga Keke. Setelah melihat gelang tersebut, Jintar merasa bersalah telah memukul Sangun. Kemudian mereka menyadari kedatangan seseorang. Ternyata mereka adalah pembunuh bayaran utusan sang putri. Melihat ibunya terdesak, Sangun pun mengorbankan dirinya untuk menerima tusukan pedang tersebut. Ibunya yang melihat Sangun terluka, ia pun tak punya pilihan lain selain melindunginya. Akibatnya ia pun terkena anak panah. Di sini Sangun akhirnya membawa ibunya untuk menghindari kejaran sang pembunuh. Hingga akhirnya mereka pun berhasil kabur. Dalam pelarian kali ini, ibunya yang telah mengalami luka cukup parah, ia pun memberikan senjata rahasia pemberian mancing. Ia juga mengatakan jika mancing adalah ayah kandungnya. Ia juga berpesan telah menyembunyikan suatu peta rahasia yang tepat berada di belakang rumah mereka. Sebelum meninggal, ibunya berpesan agar Sangun tak melakukan balas dendam dan menjalankan hidupnya dengan lebih baik. Pembunuh bayaran tersebut terus mencari keberadaan Sangun dan ibunya, tapi Sangun berhasil menghindari kejaran mereka dan menyembunyikan mayat ibunya. Setelah situasi terlihat aman, Sangun pun di sini mulai menguburkan ibunya yang telah meninggal. Di sini Sangun sangat sedih telah kehilangan sang ibu. Ia teringat waktu kecil saat ia menerima latihan yang cukup keras dari ibunya. Akhirnya ia menyadari jika itu semua ibunya lakukan agar Sangun kelak dapat melindungi dirinya. Sangun pun jatuh pingsan karena tak kuasa menguburkan ibunya. Saat tersadar, ia telah diikat ke sebuah tiang dengan seorang wanita tepat berada di depannya. Lalu wanita itu bertanya apakah Sangun anak dari mancing, pendekar pisau terbang. Di sini mancing tak mau mengungkapkan identitas dirinya yang sebenarnya, yang mana ia malah rela untuk dibunuh oleh wanita misterius tersebut. Lalu wanita itu menakuti jika di depannya adalah sebuah racun yang dapat membunuhnya dalam waktu sekejap. Setelah itu wanita itu menemui salah satu rekan seperguruan. Setelah menghirup aroma tersebut cukup lama, Sangun pun akhirnya tersadar dan mendapati jika itu adalah obat, bukan sebuah racun. Lalu ia menyaksikan di luar wanita misterius tadi tengah berlatih ilmu yang begitu dalam. Di sini Sangun sangat terpesona akan gerakan tersebut, sehingga ia tak menyadari jika aksinya itu telah ketahuan. Saat wanita itu mendekat, Sangun pun mengatakan jika ia tak sengaja telah melihatnya berlatih. Lalu secara tiba-tiba wanita itu jatuh pingsan. Sangun pun mulai menyalurkan tenaga dalam untuk mengobati luka wanita tersebut. Setelah itu mereka pun nangkring di atas genteng bersama.
sambil menghitung banyaknya bintang yang ada di langit. Karena mereka berdua ternyata tidak bisa tidur satu sama lain, sehingga mereka ingin menghabiskan waktu untuk menghitung bintang agar bisa tertidur. Di tempat lain, sang putri bertanya kepada mancing apakah ia telah menemukan keberadaan Ying-er. Mancing pun mengatakan jika ia belum mengetahui keberadaan Ying-er. Di sini sang putri ternyata tak ingin Ying-er kembali ke keluarga mereka. Ia telah terbakar rasa cemburu yang begitu dalam kepada Ying-er. Meski begitu, mancing tetap bersikeras untuk menemukan keberadaan Ying-er dan juga Sang-gun, karena mereka telah berpisah cukup lama satu sama lain. Hal itu membuat sang putri berpikir jika putranya bukanlah pewaris dari mancing untuk menguasai jurus pedang legendaris miliknya. Setelah kejadian itu, mancing pun menemui pamannya dan memintanya untuk segera mencari keberadaan Ying-er dan juga Sang-gun. Lalu mancing teringat kejadian di masa lalu, yang mana dulu ia sempat menantang semua perguruan untuk menghadapinya guna menunjukkan siapakah yang terkuat. Yang mana dalam pertarungan kali ini mancing berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Tapi akibat hal itu mancing merasa bersalah karena pada waktu itu lawannya tengah mengalami luka dalam, sehingga itu membuatnya menjadi menyesal seumur hidupnya. Di sisi lain, para pembunuh bayaran akhirnya berhasil menemukan keberadaan Sang-gun. Di sini saat akan menangkap Sang-gun, tiba-tiba saja Sang-gun dibantu oleh seorang yang misterius. Ternyata yang menolong Sang-gun adalah wanita misterius yang bercadar putih, yang mana ia bernama Nona Zu. Di sini Sang-gun pun sangat terkesan dan berterima kasih atas bantuan Nona Zu kali ini. Di sisi lain, para pembunuh bayaran itu terus mencari keberadaan Sang-gun. Lalu Sang-gun pergi sendiri dan meninggalkan sebuah pesan kepada Nona Zu. Di malam hari, Sang-gun dibuat pingsan oleh seseorang. Lalu saat dia terbangun, ternyata orang itu adalah Keke. Di sini Keke sengaja membuatnya jatuh pingsan untuk menyelamatkannya dari kejaran pembunuh bayaran tersebut. Sang-gun pun mengatakan kepada Keke jika ibunya telah tiada akibat pembunuh bayaran itu. Ayah Keke yang mengetahui keberadaan Sang-gun, ia sangat marah karena dulu Sang-gun telah menggagalkan pernikahan Keke dengan orang yang ia pilih. Akibat hal itu, Sang-gun pun pergi meninggalkan kediaman Keke. Untuk menghindari kejaran para pembunuh bayaran, Sang-gun pun akhirnya bersembunyi di rumah bordir. Karena Sang-gun merasa jika pembunuh bayaran itu tak akan mengira jika ia bersembunyi di rumah bordir kali ini. Nona Zu yang sedang berada di rumah makan, ia menyadari kehadiran pembunuh bayaran tersebut. Nona Zu pun sontak segera pergi meninggalkan rumah makan itu. Tapi ia diikuti oleh pembunuh bayaran kali ini. Sementara itu Keke menemui Sang-gun yang berada di rumah bordir. Kali ini Keke ingin meminta tolong Sang-gun untuk membatalkan acara ayahnya yang ingin mencarikan jodoh kepada Keke. Yang mana Keke ingin Sang-gun membantunya untuk mengalahkan setiap orang yang akan berkompetisi di arena tanding. Hari arena tanding pun dimulai, yang mana setiap orang berhak mengikuti kompetisi kali ini. Di sini Keke percaya dengan bantuan Sang-gun ia berhasil mengalahkan setiap orang yang akan melawannya. Saat Keke dalam kondisi terdesak, Sang-gun membantunya secara diam-diam. Sehingga dengan bantuan Sang-gun, Keke pun berhasil mengalahkan orang tersebut. Mengetahui Nona Zu sedang melawan Keke, di sini Sang-gun tak bisa membantunya. Apalagi saat itu juga pembunuh bayaran datang ke arena tersebut. Hal itu membuat Sang-gun teringat kejadian saat ibunya dibunuh oleh pembunuh bayaran tersebut. Akibatnya Sang-gun untuk sementara harus pergi meninggalkan Keke yang sedang melawan Nona Zu. Tanpa ada bantuan dari Sang-gun, Nona Zu di sini berhasil mengalahkan Keke dengan mudah.
Saat keadaan Keke dalam kondisi kritis, ada seorang pria yang datang menyelamatkannya. Ayah Keke pun memperkenalkan pemuda itu sebagai pemenangnya. Ia tampak senang mengetahui Keke akhirnya mendapatkan calon suami yang begitu tangguh. Di sisi lain, Sanggun mengikuti Nona Zu. Di sini, Nona Zu yang sedang meninggalkan kota terus dikejar oleh Sanggun, hingga pada akhirnya Nona Zu melakukan serangan kepada Sanggun. Di sini Sanggun menjelaskan jika pembunuh bayaran masih berkeliaran dan ia merasa tak aman. Pemuda misterius tadi memperkenalkan diri sebagai Li Chen, putra dari Mancin. Ayah Keke yang mengetahui ia putra Mancin sangat senang dan ingin segera menikahkan mereka. Keke berusaha menolak pernikahan tersebut. Putri Dean khawatir dengan kepergian Li Chen. Ia tak suka dengan sikap Li Chen yang ingin menemukan keberadaan Sanggun. Putri Dean merasa Sanggun akan mengancam posisi Li Chen. Melihat situasi yang tidak membaik, Putri Dean pun segera membahas masalah tersebut dengan Kasim Gao. Ia memerintahkan Kasim Gao untuk mencari cara agar bisa segera melenyapkan Sanggun. Sanggun yang pulang ke rumah, ia melihat pembunuh bayaran ada di sana. Merasa tidak aman, ia pun segera pergi meninggalkan rumah tersebut untuk menemui Nona Zu. Setelah berhasil bertemu dengan Nona Zu, Sanggun pun menceritakan kalau ia ingin mengambil barang peninggalan ibunya. Li Chen teringat perkataan ibunya, jika Sanggun kembali, maka semua hak yang ia miliki sekarang akan hilang dan diberikan kepada Sanggun. Meski begitu, Li Chen tetap ingin janjinya kepada ayahnya jika ia akan bawa Sanggun pulang ke rumah. Keke merasa tidak senang dengan keberadaan Li Chen yang ada di keluarganya. Ia bertanya tujuan Li Chen datang ke kota. Li Chen memberitahu jika ia sedang mencari orang yang bernama Sanggun. Keke mengatakan jika orang yang bernama Sanggun telah meninggal dan hanya menyisakan anaknya seorang. Setelah itu Keke pun pergi meninggalkan Li Chen. Di sisi lain, dengan bantuan Nona Zu, Sanggun akhirnya berhasil mengambil benda warisan milik ibunya. Keke ingin mengajak Li Chen berkeliling kota dengan menaiki seekor kuda. Tapi naas, kuda yang dinaiki Keke tak bisa ia kendalikan. Di sini Sanggun melihat Keke dalam kondisi bahaya. Lalu, tanpa disadari, Li Chen pun menyelamatkan Sanggun dan juga menolong Keke yang terjatuh dari kuda. Keke yang menyadari keberadaan Sanggun, ia kesal tempo hari telah ditinggalkan oleh Sanggun. Saat sedang berdebat, mereka dikejutkan dengan kematian seseorang yang dibunuh oleh siluman gunung. Li Chen pun bertanya kepada Keke siapakah orang yang tadi ia ajak mengobrol. Saat Keke akan pulang, ia merasa kakinya sakit akibat terjatuh dari kuda tadi. Keke yang melihat Li Chen begitu baik, ia pun memberitahu jika orang yang bertemu dengannya tadi adalah Sanggun. Ia juga memberitahu jika sejak kecil ia hidup bersama dengan Sanggun. Keke pun mencoba untuk mempertemukan Sanggun dengan Li Chen. Saat diberitahu Li Chen adalah saudaranya, Sanggun merasa terpukul dan tak ingin mengakuinya. Lalu Sanggun pergi menyendiri. Ia pun mulai merenungi nasibnya. Kasim Gao memerintahkan bawahannya untuk menemukan keberadaan Sanggun. Li Chen yang berusaha mengajak Sanggun untuk pulang bersama. Di sini Sanggun menolak ajakan Li Chen untuk kembali. Ia tetap tak mengakui Li Chen sebagai saudara, seayah beda ibu.
Mendengar adanya keributan, Keke pun datang untuk meredakan suasana. Lalu mereka dikejutkan kembali dengan kematian seseorang yang diduga dibunuh siluman gunung. Kemudian datang sekelompok orang yang mengatakan kalau ini bukan perbuatan siluman gunung. Di tengah perdebatan, Sanggun melihat keberadaan Nona Zu. Ia pun berusaha untuk mengejarnya. Namun Sanggun tak berhasil menemukan keberadaan Nona Zu. Justru di sini Sanggun dikejutkan dengan kedatangan para penduduk yang telah dikendalikan seseorang. Mengetahui mereka dikendalikan, Sanggun pun meminta mereka semua untuk menghindar dari pertarungan. Setelah berhasil kabur dari kejaran para penduduk yang dikendalikan, di sini Keke dan Li Chen berpisah dengan Sanggun. Saat sedang bersembunyi dari kejaran para penduduk yang dikendalikan, Keke diculik oleh orang misterius. Sanggun mendapatkan teman baru, Xian dan Duan. Mereka berdua murid sekte Tianlong. Keke yang ditangkap ternyata ia ingin dikorbankan. Mengetahui hal itu, Keke pun berusaha untuk melepaskan diri. Duan memberitahu Sanggun kasus pembunuhan kali ini dilakukan oleh Jilian, yang mana ia merupakan murid dari sekte Tianlong yang dulu membunuh kekasihnya dan kini menjadi buronan. Li Chen akhirnya berhasil bertemu dengan Sanggun kembali. Ia memberitahu kalau Keke telah diculik. Lalu mereka berdua pun berusaha mencari keberadaan Keke. Saat Sanggun memasuki sebuah hutan guna mencari Keke, ia bertemu dengan seorang wanita yang bercadar. Di sini Sanggun mengira jika wanita itu adalah siluman gunung yang selama ini menculik para wanita. Akibat ulah Sanggun, siluman gunung yang asli berhasil kabur. Di sini Sanggun sangat menyesali perbuatannya dan ingin membantu wanita bercadar tersebut. Tapi Sanggun justru berakhir dengan ditotok oleh wanita itu. Tak lama kemudian murid sekte Tianlong datang, tapi di sini mereka tak menolong Sanggun dan pergi meninggalkannya. Hingga pada akhirnya Sanggun pun berhasil kembali ke rumah dan bertemu dengan Li Chen. Lalu Li Chen pun mempunyai ide untuk menyamar menjadi seorang wanita. Sanggun pun mengikuti rencana dari Li Chen. Benar saja, dalam penyamaran kali ini mereka akhirnya berhasil bertemu dengan siluman gunung yang asli. Mereka berdua pun mencoba untuk mengikuti perginya siluman gunung tersebut. Tapi karena kungfu siluman gunung itu lebih tinggi dari mereka berdua, Li Chen dan Sanggun dibuat tak berdaya saat menghadapi siluman tersebut. Beruntung mereka ditolong oleh dua murid sekte Tianlong. Meski begitu, mereka bertiga tak mampu mengimbangi kungfu siluman gunung tersebut dan berakhir menjadi tawanan. Di sini Sanggun pun mencoba untuk mengecoh siluman gunung itu agar tak lagi mengambil korban wanita untuk tetap menjaga kecantikannya. Ia memberitahu sebuah resep kecantikan yang bisa membuatnya awet muda. Siluman gunung itu pun percaya dengan perkataan Li Chen dan bawa mereka bertiga untuk dijadikan tawanan. Kemudian Jilian menanyakan kepada Sanggun obat awet muda tersebut. Di sini Sanggun kembali menipu Jilian dengan beberapa resep yang begitu konyol. Hingga pada akhirnya Jilian pun pergi untuk mencari resep itu. Li Chen yang sampai di markas siluman gunung itu, ia diminta Sanggun untuk mencari keberadaan Keke. Di luar, para murid sekte Tianlong telah sampai di depan gua. Sementara itu Sanggun dan kedua murid sekte Tianlong berusaha untuk melepaskan ikatan yang ada di tangan mereka. Tak lama kemudian Jilian yang menyamar menjadi seorang wanita yang lain, ia mencoba mendekati Sanggun, tapi Sanggun mengetahui penyamarannya.
Kedua murid sekte Tianlong menyadari jika ia adalah Jilian yang dulu membunuh kekasihnya Hong Er. Di sini Jilian yang mengetahui penyamarannya telah terbongkar. Ia ingin membunuh Sanggun dan juga kedua murid dari sekte Tianlong tersebut. Tapi hal itu dicegah oleh Sanggun. Ia mengatakan jika motif sebenarnya dari Jilian yang membunuh wanita yang mirip wajahnya dengan Hong Er adalah untuk membangkitkan kenangan hidup bersama dengan Hong Er. Jilian pun menyadari jika hanya Sanggunlah yang selama ini bisa memahami dirinya. Oleh hal itu, Jilian pun memberikan waktu hidup Sanggun beberapa hari lagi sebelum ia dikorbankan. Di sisi lain, Li Chen akhirnya berhasil menemukan keberadaan Keke. Dengan kemampuannya mengendalikan pisau terbang, Keke pun berhasil diselamatkan oleh Li Chen. Lalu ia pun diantar untuk kembali pulang. Setelah itu Li Chen pun ingin kembali untuk menyelamatkan Sanggun. Tapi hal itu sempat ditentang oleh ayah Keke. Meski begitu, Li Chen pun tetap pergi untuk menolong Sanggun. Di sisi lain, Jilian yang akan melakukan pengorbanan, ia pun mencoba untuk melakukan sebuah ritual sebelum mengorbankan mereka semua. Jilian di sini mengganti penampilannya menyerupai Hong Er, kekasihnya di masa lalu. Karena pengorbanan kali ini ingin Jilian lakukan untuk menghormati kepergian Hong Er.